Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Mobile Programming di pertemuan 7. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai lapisan-lapisan arsitektur daripada Android sendiri. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Android memiliki banyak lapisan seperti Linux kernel, hardware abstraction layer, HAL, kemudian ada Android runtime, native C++ libraries, Java API, dan sistem APPS. Ya, itu adalah arsitektur daripada Android, sehingga tidak boleh disamakan dengan Linux karena Linux tidak memiliki arsitektur seperti ini. Arsitektur Linux berjalan dengan cara yang berbeda. Ya. Nah, kita mulai dari yang paling bawah, yaitu adalah Linux kernel, yang dimana Linux kernel ini mengatur bagaimana si drivernya, ya, driver. Selain itu mengatur threading, mengatur manajemen memori yang ada di sistem. Ya, memang si Android menggunakan konsep ini karena lebih aman dan sudah lebih matang jika membuat dari awal. Ya, jadi jika dibandingkan dengan membuat yang lebih awal, itu lebih rentan dibandingkan dengan menggunakan sistem yang sudah ada yang sudah lebih matang. Ya, maka menggunakan kernel Linux. Terlebih dengan menggunakan kernel Linux, varian drivernya akan lebih banyak dibandingkan yang biasa. Ya, di sini kita bisa melihat dia mengatur audio, IPC, inter-process communication, display, keypad, Bluetooth, kamera, shared memory, USB, Wi-Fi, semua dikelola oleh kernel drivernya. Kemudian juga power management itu juga kernel. Ya, bagaimana sebuah sistem bisa melakukan suspend, hibernate, dan lain-lain. Ya, mengatur clock prosesor itu semua dikontrol oleh kernel. Kemudian di bagian atasnya kernel ada yang namanya hardware abstraction layer. Gunanya adalah mengekspos kemampuan dari tiap-tiap perangkat. Contohnya, kita punya kamera, kita punya speaker, kita punya mic. Ketika kita hubungkan dengan software, itu dia tidak bisa langsung diakses tanpa menggunakan abstraksi. Karena tugas daripada abstraksi itu mengekspos apa kemampuan daripada perangkat tersebut. Kamera punya kemampuan untuk menangkap gambar. Ya. Dia mau menangkap gambar, ini harus dijelaskan oleh hardware abstraction layer. Makanya si hal ini dia punya modul perpustakaan atau library yang gunanya untuk mengakses perangkat tersebut. Jadi bukan driver ya. Driver itu yang membuat perangkat bisa berjalan. Tanpa ada driver, perangkat nggak akan berjalan. Tanpa ada hardware abstraction layer, perangkat tidak bisa diakses. Tolong dibedakan ya. Bisa bergerak atau bisa menyala dengan bisa diakses itu dua macam hal yang berbeda. Ya. Perangkat kalau nggak nyala nggak bisa diakses. Perangkat kalau nyala baru bisa diakses. Itu tugasnya HAL, jadi jembatan. Ya. Dia akan lebih ngegenerate karena audio, Bluetooth, kamera, sensor. Karena dia tugasnya adalah abstraksi saja. Kemudian di atasnya nanti akan ada dua di sini. Yang pertama adalah Android Runtime, kemudian ada C dan C++. Si Android Runtime isinya adalah sebuah software atau mesin virtual yang gunanya adalah menjalankan aplikasi. Ya, dia itu kayak bytecode reader. Nah, jadi aplikasi-aplikasi kita yang kita buat itu dikemas dalam bahasa Java sebenarnya. Kemudian nanti dijalankan di mesin virtual yang namanya Android Runtime. Ya. Isinya ada Android Runtime dan core libraries di sini. Jadi memang sederhana sekali di sini ya. Kemudian di samping Android Runtime ada native C dan C++. Gunakan untuk mengakses level rendah. Bahasa-bahasa level rendah seperti C dan C++, sehingga kita bisa menggunakan yang namanya OpenGL, OpenMax Audio Library, libc, WebKit. WebKit itu untuk web, ya, rendering web kan itu butuh grafik ya, butuh grafik prosesor ya. Makanya
biar bisa lancar browsingnya itu harus ada akses ke bahasa C++. Nah, NDK ini sebenarnya bisa kita buat menggunakan Android NDK, Native Development Kit. Ya, ditulisnya pakai bahasa C++, bukan bahasa Java lagi. Kemudian ada di atasnya ada Java API Framework yang kita gunakan untuk membuat aplikasi. Ya, jadi di sini kalau lebih jelas fungsinya buat apa. Ya, di situ ada activity, location, package, notification, window, view system, dan lain-lain. Ini sudah kita pernah bahas, sudah pernah kita gunakan juga. Nah, barulah yang paling atas, paling akhir itu ada yang namanya sistem APPS, yang dimana kita menginstal aplikasi-aplikasi yang kita punya di sini. Ya, itu adalah sistemnya. Ya, jadi semua itulah yang membentuk daripada Android system. Dia memiliki ciri yang berbeda jika kita bandingkan dengan Linux. Linux punya dua area terpisah, yaitu kernel area sama kernel space sama user space. Sedangkan kalau Android itu semuanya sudah masuk ke sistem space. Ya, sistem space semua itu. Yang dimana user itu tidak boleh mengutak-atik sistem. Makanya di Android user defaultnya adalah bukan root. Kalau dia masuk root berarti ada kemungkinan sistem bawahnya bisa ke expose. Ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah bahasa pemrograman Kotlin. Ya. Bahasa Kotlin, bahasa yang digunakan untuk memprogram Windows. Di sini ada beberapa tipe data baru yaitu null label dan non null yang bisa dimasukkan ke sistem sehingga bisa menghindari munculnya error yang disebabkan oleh null pointer exception. Nah, null pointer exception itu adalah musuh besar daripada bahasa Java, sehingga untuk memperbaiki ini daripada kita nge-patch sistem Java yang sudah matang, mending kita membuat bahasa baru yaitu Kotlin. Sehingga bahasa Kotlin ini dia kompatibel dengan bahasa Java. Ya, karena memang kakak beradik. Java lebih dulu dan Kotlin itu adalah penerusnya istilahnya. Jadi ini adalah contohnya dari bahasa pemrograman yang ada di Android kita. Ketika kita membuat main activity pertama kali, di sini kita bisa melihat yang namanya ini, null label dan non null. Itu adalah tanda tanya ini. Kemudian menggunakan lambda untuk event handling. Ya, jadi nanti view ini adalah seperti output variabel dari hasilnya ini. Ya. Jadi ketika ini dieksekusi, dia berhasil atau tidak akan disimpan ke dalam, bukan kebalik. View ini adalah objek variabel yang nanti diakses ke fungsi setelahnya. Makanya di sini dia dipanggil lagi. Di sini semikolon atau titik koma sudah opsional, yang artinya user boleh menambahkan atau tidak. Nah, apa sih fitur Kotlin? Ya, dia lebih ringkas dibandingkan Java, sehingga mengurangi resiko kesalahan. Ya, interoperabilitas yang dimana bisa join dengan Java. Jadi meskipun bahasa campur-campur tidak masalah. Kemudian aman daripada null, ya, karena null itu musuh daripada keamanan null. Null pointer exception. Kemudian tidak ada row type mode. Tipe row itu memungkinkan kompatibilitas belakang tipe data row, yaitu data lepasan yang dia tidak punya jenisnya. Tetapi tipe row dapat lempar ke class abstraction dan bisa menjadi problem karena dia tidak punya tipe data. Maka namanya adalah tipe data row. Ya. Ini adalah contohnya yang sudah kita lihat ya kodenya.
kodenya. Itu adalah bahasa yang kita gunakan di praktikum. Kemudian juga ada Xamarin Android yang dimana dia menggunakan bahasa C# atau C Object atau dengan Fortran Sharp ya. Nah, Xamarin sendiri dia open source dan ringan, memang kita akui dia itu ringan. Cuma kalau kita belajar mobile programming tetapi tidak menggunakan Kotlin itu agak menyedihkan. Ya, Xamarin nanti dia menggunakan sistem yang dimana dia bisa cross platform, juga punya sistem pengumpulan sampah. Ya. Jadi cara kerjanya seperti ini, ketika aplikasi dikompil, nanti dia akan membuat yang namanya MCW sama ACW. Ya, jadi MACW sama MCW. Ini mono, ini Android. Nanti dia akan saling kerjasama di aplikasi Android. Sedangkan di iOS memang dia punya kompatibilitas dengan .NET atau Mono, sehingga dia cukup melakukan binding saja. Ya, Xamarin. Ini adalah cara kerjanya. Jadi kodenya dia sama. Kode aplikasinya sama, tetapi ketika dia berjalan, dia cara kerjanya berbeda nanti. Ya. Jadi Mono itu pada dasarnya sudah ada di semua bahasa sistem operasi. Linux, Unix, FreeBSD, macOS, Windows juga ada .NET. Ya, jadi tidak perlu dibahas. Lingkungan eksekusi Mono dia dapat menjalankan tugas-tugas standar alokasi memori. Ya, itu yang biasa digunakan di .NET-nya sistemnya Windows. Ya. Jadi ketika di Android nanti akan compile bahasa C# ke bahasa tengah intermediate language, kemudian masuk ke JIT ya, just in time, dikompil ke native assembly. Ketika diluncurkan nanti dia akan dikompil dulu ya. Nah, nanti ketika dia berjalan barulah nanti dimasukkan ke ART. Jadi prosesnya agak lama ya. Jadi memang dalam bahasa pemrograman memang Java, Kotlin itu memang sudah sering sekali digunakan untuk pembuatan aplikasi mobile. Tetapi dalam kita belajar konsep, ya tetap menggunakan Java dan Kotlin. Kita boleh menggunakan bahasa-bahasa baru, tetapi untuk belajar pertama kali, kita menggunakan yang namanya Android Studio. Oke, itu adalah materi hari ini. Saya cukupkan, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.